lagi ya ini dibagi 2 aja gitu ya. Bisa juga kamu hitung gitu. Jadi sekitar itulah cara ngitung EOQ itu kayak list total cost caranya begitu. Misalnya ini kamu turunkan sedikit, jumlahnya ini dinaikkan sedikit, ya bisa juga gitu ya. Nanti cost-nya di sini akan turun tapi nambah di sini. Ya sekitar sama lah hasilnya. Ntar saya bilang. Ada pertanyaan sampai sini yang list total cost? Permisi Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, Ya Pak Wid, jadi kan kalau semisal kita pakai yang maksimal seperti yang barusan ini kan berarti kan dia sangat tepat ya Pak. Semisal tiba-tiba ada demand yang tiba-tiba menambah gitu, bagaimana ya Pak? loh kalau MRP kan demand-nya nggak bisa nambah tiba-tiba kan ada apa Oh iya Pak. freeze window yang kemarin time Iya ya tensive. Pak. Ya, Oke Pak, lupa Pak, maaf. ya enaknya MRP itu kan semuanya jadi deterministik ya. Nah, ini cara lain dia ngitung list list unit cost, tapi secara logika kalau
dia nambah ordernya, kan tadi EOG-nya 351, kalau yang list total cost kan malah turun ya. Nah, ini tambah naik dengan cara ini, tambah naik. Karena tambah naik, ya biayanya sedikit lebih mahal. Ya, ini lot for lot. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini karena mumpung sudah kuliah, saya lanjutkan untuk yang ini ya, apa scheduling. Ya, jadi untuk work center scheduling, karena di dalam MRP itu biasanya itu lead time-nya itu konstan. Lead time konstan itu artinya produksi berapapun itu waktunya sama, gitu ya. Produksi berapapun waktunya sama. Dan di bengkel, di workshop-nya, itu orang-orangnya harus ngatur sedemikian rupa sehingga dia bisa ngejar targetnya MRP. Dia harus ngejar targetnya MRP. Nah, karena itu dia harus pintar melakukan schedulingnya supaya nggak telat pekerjaannya, gitu ya, intinya gitu. Nah, ide scheduling itu sebetulnya apapun ya bagaimana kita ngatur supaya antara kedatangan pekerjaan dengan orang yang mengerjakan itu imbang, gitu ya. Kalau kedatangan pekerjaan lebih tinggi daripada orang yang mengerjakan, maka mesti ada antri, gitu ya. Kalau orang yang mengerjakan terlalu banyak, nggak ada yang datang, rugi, gitu ya. Jadi kita harus ngatur supaya pas antara yang mengerjakan dengan kedatangan pekerjaannya. Nah, di sini dikasih contoh tentang ngatur schedule pasien di rumah sakit misalnya. Ya, umumnya dokter-dokter yang pasiennya banyak itu dia akan punya sistem scheduling gitu ya. Jadi misalnya ada sistem pesanan, saya mau datang hari ini gitu. Saya dapat jam berapa gitu. Terus ada orang yang ngatur. Oh, misalnya Bapak dapat jam segini, pasien nomor sekian gitu ya. Dengan cara itu kalau schedulingnya benar, ditanya dulu, biasanya ditanya, Bapak sakitnya apa, baru pertama atau sudah yang keberapa, misalnya dia punya datanya ya gitu, sehingga dia tahu tiap pasien itu kira-kira butuh berapa menit di dokternya. Dengan cara itu dia bisa ngatur schedule yang baik supaya pasiennya itu ngantrinya nggak lama. Gitu. Nah kalau di rumah sakit umum di Indonesia biasanya nggak ada sistem scheduling itu, sehingga pasien itu pada datang pagi-pagian gitu ya, terus ngantri lama gitu. Ya, sebetulnya kalau dibuatkan sistem scheduling itu akan jauh lebih mudah. Nah, ini di
Amerika rumah sakitnya menerapkan sistem begitu dan sukses, ternyata sukses. Jadi sebetulnya kita bisa ngatur resource-nya, jumlah perawat, jumlah dokter, dengan cara ngatur scheduling itu kita bisa buat peramalan juga sehingga nggak berlebihan, schedulingnya benar, dokter dan perawatnya juga nggak berlebihan gitu. Nah, cara ini bisa diterapkan di pabrik juga. Jadi kalau kamu tahu bahwa pekerjaan yang masuk ke pabrik ini banyak, maka jumlah mesinnya harus ditambah, jumlah karyawannya harus ditambah. Kalau kerjaannya sedikit, ya tinggal diatur sedemikian rupa sehingga nggak ada kerjaan yang terselip, nggak dikerjakan misalnya. Jadi intinya scheduling itu seperti itu sebetulnya. Nah, dalam melakukan scheduling, ya scheduling itu kalau kamu belajar, ini mau UTS nih, kamu mau belajar mata kuliah yang mana dulu gitu ya. Minggu depan kan UTS, ada sekian mata kuliah UTS bareng. Jadi waktunya kurang 10 menit, nanti kalau habis saya share link Zoom yang baru, karena ini Zoom gratisan. Jadi 40 menit habis. Nah, dalam sistem scheduling itu ada finite loading. Sebentar. Ini keterusan ya. Ya, definisi work center dulu. Work center itu adalah tempat pekerjaan itu diselesaikan. Jadi work center itu tempat pekerjaan itu diselesaikan. Jadi work center itu biasanya terdiri dari fasilitas produksi dan orang yang mengerjakan gitu ya, work center itu. Kalau misalnya kalian itu menyelesaikan belajar, mungkin work center-nya apa? Meja belajar, kursi, sama kamu duduk ya, di mana kamu bisa belajar, itu work center. Ya. Work center itu bisa mesin bubut dengan operatornya, bisa mesin milling dengan operatornya, ya bisa kerja bangku dengan peralatan kerja bangku dan operatornya, ya itu work center. Kemudian tipe scheduling itu ada yang infinite loading, jadi berapapun pekerjaan yang masuk ke situ dijadwal seminggu harus selesai, gitu ya. Pekerjaan apapun yang masuk seminggu harus selesai. Padahal pekerjaan itu ada yang selesai sehari, ada yang selesai 2 hari, ada yang selesai 10 hari mungkin, tapi harus diatur sedemikian rupa supaya selesai dalam waktu seminggu. Nah, padahal kalau kerjaannya sedikit atau banyak bisa beda, tapi infinite loading itu seperti MRT tidak mempertimbangkan itu, gitu ya. Tidak mempertimbangkan itu, pokoknya sekian harus selesai. Itu yang membuat scheduling work center-nya jadi agak lebih sulit karena menggunakan infinite loading. Infinite loading itu dihitung, jadi misalnya kapasitas produksi 10 unit per jam gitu ya, maka kalau mengerjakan 100 unit ya butuh 10 jam gitu. Kalau mengerjakan 1000 unit ya butuh 100 jam. Tinggal sehari berapa jam kerja, kamu hitung, oh berarti selesainya sekian. Itu infinite loading. Biasanya kalau sistem produksinya itu bukan MRP tapi yang apa konvensional, itu kita pakai finite loading, bukan infinite loading dari finite loading. Terus ada scheduling yang arahnya forward scheduling itu dikerjakan mulai saat ini sampai kapan selesainya, gitu ya. Dikerjakan mulai saat ini sampai selesainya kapan sesuai kapasitas finite loading tadi. Ya. Tapi kalau kita infinite loading, maka jadwalnya harus backward scheduling. Gitu. Jadwalnya harus backward scheduling. Artinya, ya misalnya kamu belajar gitu ya, kamu tahu MU itu hari Selasa gitu ya, maka
kamu butuh belajar sehari untuk MO misalnya, maka kamu paling lambat Senin pagi harus mulai belajar MO. Senin pagi tapi ujian yang lain gimana gitu ya. Ya itu masalahnya gitu ya. Jadi gimana caranya kamu bisa backward scheduling tapi infinite loading. Nah, itu problemnya di situ. Backward scheduling itu belajar sesuai target selesainya kapan gitu ya. Target selesainya yang. Jadi biasanya untuk infinite scheduling itu kita pakai backward scheduling. Kalau saya lihat semua mahasiswa ini melakukan backward scheduling. Jadi kalau tugas dikumpulkan 10 hari lagi, maka dia baru kerjakan 2 hari sebelum dikumpulkan, gitu kan. Itu backward scheduling. Kalau forward scheduling, tugas diberikan sekarang, walaupun dikumpulkan 10 hari lagi, ya mulai dikerjakan sekarang, gitu ya. Itu forward scheduling. Masalahnya kenapa mahasiswa melakukan backward scheduling? Karena dia nggak tahu kapasitas finite loading-nya, gitu ya. Kalau kamu tahu kapasitas finite loading, kamu mungkin bisa melakukan forward scheduling. Karena kapasitas finite loading-nya nggak jelas, gitu. Maka kalau forward load scheduling malah nggak selesai-selesai nanti, karena nggak ada target. Targetnya masih panjang, ya kamu mulai belajar tapi nggak selesai-selesai nanti belajar. Ya gitu yang terjadi ya. Sehingga akhirnya semuanya backward scheduling dan infinite loading, gitu. Ya, terus proses produksi ada yang mesin limited process, ada yang labor limited process. Ya, mungkin apa? Kalau pabriknya itu banyak kerja bangku, maka dia jadi labor limited process. Kalau pabriknya itu menggunakan mesin-mesin produksi, maka dia jadi mesin limited process, gitu ya. Jadi mesin limited process tergantung jumlah mesinnya. Orang yang ditambah kapasitasnya nggak naik kalau mesinnya terbatas gitu ya. Karena yang bisa ngerjakan itu mesinnya, bukan orang. Labor limited process itu yang ya bukan tangan kosong, tapi dia pakai misalnya ya alat bantu, hand tools lah, pakai hand tool gitu ya. Dia bisa ngerjakan apa aja pakai hand tool. Ya itu labor limited process. Keitan sushi ini sushi yang kalau di Jepang dulu 100 yenan, tapi sebetulnya warna piringnya itu menentukan harga susinya. Kalau sekarang sebetulnya kayak di Sushi Tea juga sedang mengikuti ini ya, model ini. Nah, scheduling itu meliputi pekerjaan apa saja. Ya, yang pertama adalah allocating job, equipment, personnel to work center or other specified location. Nah, di sini dikatakan this is short run capacity planning. Ingat tadi saya bilang bahwa kalau pekerjaannya banyak, maka kamu harus menyiapkan tempat kerja yang banyak. Kalau pekerjaan yang masuk banyak, maka harus menyiapkan tempat kerja yang banyak supaya bisa selesai. Nah, dasar untuk short run capacity planning ini sebetulnya ya forecast sebetulnya. Jadi kamu lihat order yang masuk, perkiraan order masuk, terus kamu mengalokasikan jumlah orang, jumlah equipment gitu ya. Ya sama juga waktu kita belajar agregat planning, kamu mengalokasikan jumlah tenaga kerja gitu itu ya. Itu sama dengan yang poin 1. Terus yang nomor 2, determining sequence of order performance. Mana pekerjaan yang dikerjakan dulu, mana yang bisa dikerjakan belakangan. Karena begini, kalau pekerjaan yang panjang kamu kerjakan dulu, maka kerjaan yang pendek jadi harus ngantri, gitu ya. Ya, yang efisien sebetulnya pekerjaan yang pendek dikerjakan dulu, yang cepat selesai dikerjakan dulu, sehingga tanggungan kerjaan yang panjang itu belakangan nggak apa-apa. Gitu.
Tapi kalau saya lihat ini juga kesalahan juga untuk mahasiswa. Biasanya mata kuliah yang sulit dipelajari lebih dulu. Akhirnya mata kuliah yang mudah ikut dapat jelek gitu ya. Karena yang mudah tadi belum belajar gitu. Sebetulnya yang benar itu yang mudah dikerjakan dulu, dipelajari dulu, sehingga kamu yakin ini kalau ujian sudah dapat A gitu, terus baru belajar yang sulit gitu. Sehingga kalau nggak lulus, kamu nggak lulus yang sulit aja, yang mudah tetap lulus nilainya baik. Gitu. Tapi nggak tahu anak-anak itu banyak belajar dari mulai yang sulit dulu yang dipelajari. Akhirnya semua malah jelek gitu. Benar enggak itu? Halo? Halo? Ya, Pak. Iya, apa yang saya ceritakan tadi benar apa enggak? Enggak dengar. Dengar kok, Pak. Iya, iya. Jadi gimana? Ini mau habis ini waktunya. Nanti kalau putus saya sambung ya. Iya, Pak. Iya. Nah, kemudian yang nomor 3, initiating performance of schedule work. Ini maksudnya begini, maksudnya biasanya orang itu kalau selesai satu pekerjaan, dia akan istirahat dulu. Sehingga perlu diurak-urak untuk mulai kerja yang kedua, gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu